Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4A Komputerisasi Akuntansi yang beranggotakan 1. Agana Agape, NIM D0203 18001. 2. Muhammad Ilham, NIM D0203 18014. 3. Yuryasari Nurfitriani, NIM D0203 18023. Di sini kami akan menjelaskan apa itu penjualan konsinyasi. Pengertian konsinyasi. Konsinyasi menurut Hadori Yunus dari Harnanto adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat. Sedangkan pihak yang dititipkan barang disebut komisioner. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat tertentu biasanya disebut sebagai barang-barang konsinyasi. Sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi. Karakteristik dan keuntungan penjual konsinyasi. Karakteristik penjualan konsinyasi yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualan, yaitu A. Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak komisioner. B. Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner. Bagi barang dagangan dapat dijual kepada pihak ketiga. C. Pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. D. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Alasan-alasan bagi pengamat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. 1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. 2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindari oleh pengamat. 3. Mungkin pengamat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang-barangnya, terutama untuk ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. 4. Harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamat. Demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain: 1.
Komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. 2. Resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. 3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang dititipkan oleh pengamat. Akuntansi untuk penjualan konsinyasi. 1. Metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi, laba, dan biasanya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Jadi, pendapatan dan pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah pendebitan. 1. Harga barang konsinyasi yang dikirim. 2. Biaya pengiriman barang-barang konsinyasi. 3. Biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayarkan oleh komisioner akan tetapi ditanggung oleh pengamat. Pengkreditan. Pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu 1. Pengiriman barang konsinyasi. 2. Pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. 3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. 4. Menerima pembayaran dari komisioner. 2. Metode tidak terpisah. Di dalam metode laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi, tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu 1. Pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. 2. Menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. 3. Menerima pembayaran dari komisioner. Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner. 1. Metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasanya. Rekening barang komisi akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan akan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. Jadi, pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah pendebitan. Pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas biaya perakitan, jumlah yang harus dibayarkan kepada pengamat. Pengkreditan. Pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah hasil penjualan barang komisi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner hanya mencakup 4 transaksi, yaitu 1. Membayar biaya angkut atau perakitan. 2. Menjual barang komisi. 3. Mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat.
Dan 4. Mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner. Demikianlah penjelasan pengertian konsinyasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.